Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel YouTube gua Hairun Imam. Jadi, ini ada kabar yang sangat menarik, teman-teman. Semalam, Ketua Umum PKB Bapak Caimin itu sudah bertemu dengan Prabowo Subianto. Apakah ini sinyal bahwa PKB akan meninggalkan Anies? Dan PKS juga sepertinya sudah deal-dealan nih dengan kubu Kim, Koalisi Indonesia Maju, teman-teman. Dan sepertinya juga mereka ditawari wakil gubernur, posisi wakil gubernur. Tapi bedanya, mereka sekarang tidak usah susah-susah mencari koalisi karena koalisinya udah ada, teman-teman. Beda dengan Anies. Anies ini kan diusung dan disuruh PKS untuk cari partai koalisi dan berkomunikasi dengan partai lainnya. Tapi gerakannya lambat dan ini Anies sepertinya merasa dirinya bahwa idola gitu. Jadi dia yang dicari sama partai. Aduh, udahlah Pak Anies. Nah, selain itu teman-teman, ada juga analisis terkait dengan PDIP yang lagi-lagi hanya akan menjadi penonton di Jakarta. Dia tidak bisa mendukung kadernya atau mendorong kadernya untuk maju di Pilkada Jakarta karena tidak punya kawan lagi, teman-teman. Waduh, oke. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Kalau ngelihat perkembangan sejauh ini, rasa-rasanya terjadi pelemahan secara sistematis di basis dukungan politik kepada Anies Baswedan. Waduh, kasihan sekali. Dan pelemahan itu tidak terjadi secara natural, tetapi rasa-rasanya dilakukan secara politically engineered, jadi diorkestrasi. Ya. Dan hal itu sepertinya bertalian ya dari beberapa faktor. Di satu sisi sebenarnya Mas Anies juga tentu diharapkan bisa melakukan pergerakan yang lebih efektif untuk memastikan dukungan kepada dirinya. Tetapi ya ada dewa-dewa besar, veto player yang lagi-lagi harus mengkalkulasikan kepentingan-kepentingan ekonomi politik mereka yang kemudian tidak bisa membawa idealitas dalam kontestasi berdemokrasi itu ke dalam ruang yang lebih realistis. Maka Jakarta per hari ini tampaknya terjadi barter kepentingan politik yang cukup terbuka dan hal itu akan berimbas pada rencana pencalonan Anies Baswedan. Informasinya konon PKS sudah tergalang. Jadi kalaupun kemudian terakuisisi dan itu mengingatkan saya misalnya pada statement Mas Anies dalam debat Pilpres kemarin bahwa Anda tidak kuat berpuasa dari kekuasaan. Pengen cepet-cepet buka puasa. Nah itu ternyata menepuk di 3 partai yang mendukung dia sendiri di koalisi perubahan kemarin. Nah makanya ini menjadi refleksi sekaligus sebenarnya. Gue baru ikut Mas Anies di debat nih Mas ya. Iya, begitulah. Itu kritik ke Pak Prabowo gara-gara masuk ke Pak Jokowi. Jadi milestone-nya memang begitu. Nah ini yang kemarin menjadi bahan diskusi banyak teman ya. Seharusnya jedanya tidak sampai selama itu. Harus ada keserentakan itu. Turnamen-turnamen kecil harus ada dulu. Iya, betul. Karena kalau misal kemudian ditutup di sini, maka Mas Anies kalau misal kemudian tidak jadi melaju di pilkada, maka the only one panggung yang bisa dia mainkan adalah di ranah masyarakat sipil, civil society, yang notabene jaringan elemen civil society di Indonesia per hari ini justru mengalami pelemahan atau sedang mengalami pelemahan, terjadi fragmentasi dan tidak begitu efektif untuk menyuarakan argumen-argumen kritis yang ada nanti berhadapan dengan kekuasaan, dengan instrumen yang terlihat maupun tidak terlihat menjadi tidak begitu impactful. Nah ini yang tampaknya membuat sejumlah elemen kekuatan di dalam kekuasaan baru yang tampaknya mencoba menggunakan hak vetonya untuk memborong habis seluruh pemilik tiket ya di Jakarta, kecuali PDIP. Dan PDIP sendiri pun juga tampaknya di corner, dipaksa untuk realistis. Apakah mau menyerah dengan ikut menjadi bagian dari Kim Plus yang sangat besar, ataukah dalam istilah bahasa Jawanya tenger-tenger, nggak bisa melakukan apa-apa, ya diem saja. Jadi karena dia nggak punya basis elektabilitas memadai dengan golden ticket untuk mengajukan, dan tidak ada satupun partai yang merasa percaya diri ya berhadapan dengan kekuatan besar kemudian bergabung dengan PDIP dan punya potensi menang. Jadi di level DKI Jakarta ada kemungkinan PDIP akan
abstain. Dan abstain itu diperbolehkan dalam Dan diperbolehkan undang-undang, memang karena dalam Beda sama undang-undang Pilpres, ya? termasuk di penjelasan di PKPU sendiri itu kalaupun ada sanksi terhadap sikap abstain itu sifatnya hanya pada level pilpres, tidak pada level pilkada. Memang dia bisa PDIP tetap dengan marwah yang tinggi ya memainkan peran politik di level Jakarta atau DKJ nanti. Tetapi itu hanya dalam konteks relasi eksekutif legislatif nanti. Tetapi dalam kontestasi di ini menjadi degradasi yang cukup signifikan karena PDIP itu selalu menjadi imam di Pilkada Jakarta. Hari ini jangankan imam, makmum pun tidak. Karena nggak ada kawan ya kan. tidak terjadi jamaah ini. Nah, Nggak ada ini yang koalisinya ya kan, kasihan tampaknya juga. membuat teman-teman PDIP terutama di Jakarta harus berpikir ulang. Apa strategi yang tepat di saat ada kekuatan besar yang main borongan ini, ambil semuanya, meskipun itu ya dalam kontestasi berdemokrasi sebenarnya tidak begitu produktif. Tapi itulah realitas politiknya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share videonya teman-teman ya. Dan kalau kalian sepakat kalau PDIP tidak punya kawan di Pilkada Jakarta dan di Pilkada daerah manapun, silahkan komen di bawah biar PDIP semakin tenggelam teman-teman. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak kelanjutan videonya berikut ini. Berarti grosiran ini ya. Grosiran. Akhirnya yang lain main borongan, PDIP dipaksa untuk main eceran. Ya, masalahnya ini Retail. tidak siap dengan retail begini. Ini udah modelnya model borongan begitu. Kenapa borongan? Ya karena itu yang paling memungkinkan dan potensi kemenangannya sangat besar. Tapi kalau retailnya Warung Madura ini kan daya juang tinggi juga. Nah itu tergantung persistensi dari yang bermain eceran. Karena kalau misal kemudian dipaksa untuk ngecer ya, maka PDIP kalau misalnya akhirnya tidak ikut bergabung dengan Kim Plus, maka PDIP harus berjuang sekuat tenaga untuk meyakinkan dan mengkampanyekan kotak kosong. Oh itu Kita bayangkan bagaimana iya. partai yang seharusnya kemudian ya dia memiliki legitimasi yang kuat, 15 kursi itu something itu. Iya. Juara kedua, runner up di Pileg Jakarta. Tetapi karena kemudian ketidakmampuan membentuk koalisi, akhirnya dia untuk berhadapan-hadapan dengan the only one pilihan tadi itu, misalnya Pak RK, kabar-kabarnya dengan Pak Suswono dari PKS, yang PKS kemarin itu perubahan. Sekarang ya perubahan sekarang berubah. ternegosiasi kan. Oh udah keluar nama nih Suswono dan PKS. Anda dengar-dengar udah dijahit oleh Kim Plus ini. Dan itu pilihan yang rasional nggak kan bagi iya, PKS? Bagi PKS sangat rasional. PKS itu pada level yang sangat memelas ya. Meninggalkan Anies Baswedan dengan mendapatkan kadernya sebagai wakil gubernur itu pilihan yang sanget make sense ya berarti. Karena begini, Dari dulu PKS sendiri PKS tampaknya emang belajar wagub ya ya dari Partai Demokrat ya, dari kejadian di Pilpres kemarin, yaitu dengan menetapkan deadline. Jadi Mas Anies sepertinya akan jauh bergerak lebih efektif kalau misal diberikan deadline. Dan kalau misal per deadline itu tidak mendapatkan respon, tidak ada tanda-tanda, nggak ada indikasi, maka kemudian evaluasi terhadap rencana proposal kerjasama patut untuk dilakukan. Susah sih guys, seperti yang gue bilang tadi ya kan. Mas Anies ini menganggap dirinya seolah-olah dia yang paling dibutuhkan oleh partai. Susah, nggak bisa. Itulah Mas Anies, belajar. Atau kalau nggak jadi ketua umum aja deh, ketua umum partai. Atau kalau nggak ya bikin partai. Nah, kemarin saya pikir itu pengajuan Anies Sohibul Iman sudah cukup clear. Dan diberikan deadline. Menurut informasi Mas Budi tadi katanya 4 Agustus. Nih aku baca di CNN Indonesia ya. Juru bicara PKS Muhammad Khalid belak-belakan bahwa opsi itu kini mulai dibahas atau opsi bersama Kim Plus ya. Setelah Anies tak kunjung memenuhi syarat 22 kursi DPRD untuk maju Pilgub. Jadi PKS yang menyerahkan kepada Anies untuk menjahit koalisi sebenarnya, bukan PKS. Jadi PKS-nya relatif pasif. Karena batas waktu 4 Agustus tersebut sudah terlewati, maka PKS mulai membuka komunikasi dengan semua pihak agar ada kepastian bahwa kami bisa ikut berkontestasi di Pilkada. Jadi kalau dari bahasanya Mas Khalid, Mas Aniesnya yang terkesan itu tidak proaktif dan tidak punya kemampuan untuk menjahit dukungan politik. Padahal secara fakta publik,
Mas Anies sudah mengantongi dukungan terbuka dari 3 partai, PKS, Nasdem dan PKB. Iya. Nah, gimana menurut Mas? Ya, Kemampuan membungkus ini. faktanya kemampuan realitasnya membungkus menurut kata. kemampuan membungkus itu ya semuanya ya meyakinkan. Dan rasa-rasa ini bukan sekedar aspek logistik ya. Ini bukan soal sekedar kemudian memberikan transaksi berapa, bentuknya apa, tetapi betul-betul ada transaksi dalam konteks ekspektasi, terutama di kekuasaan baru. Tentu kalau misal kemudian keinginan dari PKS untuk mendapatkan kursi, let's say, sebenarnya PKS itu pasang harganya itu murah itu. Dia tidak pasang harga sebagai cawagup pun diterima. Padahal pemenang pemilu. Pemenang pemilu. Tingkat kepercayaan Demi diri yang Anies sangat loh. tinggi per hari ini, penguasa di Jakarta. Tetapi karena kemudian dihadapkan pada realitas pada tidak bisa membentuk koalisi, ya akhirnya dipaksa untuk realistis. Dan realistisnya itu yang ditunggu-tunggu. Bagaimana Pak Saihu sebagai presiden mengatakan kepada publik ya, yo kalau di pemerintahan ya ajak-ajak kita lah, jangan cuma ngajak Nasdem dan PKB. Ini kan sesuatu yang bukan hanya memelas ya, ini sudah proposal secara vulgar gitu loh. Itu Udah sudah capek sangat ya vulgar. kan PKS di luar Maka kalau misal pemerintahan. kemudian ada tawaran bergabung dengan Kim, let's say hanya mendapatkan cawagup, itu menjadi sebuah keuntungan. Ditambah kalau misal kemudian ada tawaran menjadi bagian dari pemerintahan baru, even plus hanya ya. hanya satu kursi menteri saja, itu dianggap sebagai keberkahan besar. Bergeliat langsung itu kan. Bergeliat, bersemangat. Bergeliat. Tapi kan Meskipun produk hilirisasi dari kekuasaan itu kan bisa nggak cuma menteri Mas, duta besar ada, komisaris Duta, ada, ya, macam-macam bisa. kan. Iya, Eselon dengan 1. itulah. Itu lebih Dengan libatkan lagi kan. Iya. dengan Masih bisa- melupakan semua kritikan-kritikan tentang kemunduran demokrasi, politik dinasti. Wah, kemarin kritik yang sangat besar itu dari PKS, dan PKS itu mendapatkan limpahan elektoral yang sangat besar. Betul. Itu dari kritikannya terhadap Dinasti. pemenang dari pemilu 2024 ini. Betul. Iya. Jadi kalau misal kita bicara konsistensi, istiqomah dalam politik, kalau membaca zigzagnya pilihan ini memang pilihan cukup realistis, tetapi nilai istiqomah itu menjadi absurd. Iya kan. Ya, Udah that's jelas. politics, Udah that's jelas life. filosofinya, Prof. Apa itu? Semua akan Asian value. Iya. Karena tondo-tondonya udah jelas ya. Udah, itu kan kita kan Iya. udah masa kita buka yang begini-begini, Bos. Di Sumatera Utara Sohibul Asian value. Kita masa buka. Ya udah mereka aja yang ngaku sendiri, udah orang-orang nih ngaku. Iya, 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 Masa iya, kita iya, yang kan. buka. emang bener, Iya. dia dalam hati bener juga ente Ri. Untung ente udah ngomong. Ya kan jadi aku Ya, jadi makanya bisa kalah. dia. Iya. Emang ternyata ada bener. Iya, Sumatera Utara kan apakah tondo-tondonya nih Mas? Pergerakan Jakarta ini kita bisa lihat dari 2 faktor. Tadi Iya, proposalnya iya. Presiden Saiku ketika acara PKB, Iya. proposal terbuka loh. Iya, Itu kan iya. nggak ada bahasa interpretasi lain tuh. Enggak itu. Iya kan? Itu vulgar Loud and sekali. clear dan vulgar. Itu nggak kan? perlu ditafsir itu. Iya, nggak perlu ada tafsir. Oh, tapi kan maksudnya Untuk bahasa diplomasi politik, meminta diajak itu sesuatu yang agak tabu. Iya, sebagai pengajar HI ini ya. Iya, karena bagaimanapun juga narasi yang dibangun oleh PKS selama ini itu narasi kritis. Ketika kemudian terjadi perubahan signifikan dan perubahannya itu 180 derajat. Ini narasi kritis yang kemarin itu diartikan sebagai apa? Apa maknanya? Meaningless. Nah, ketika kemudian muncul permohonan tadi, permintaan tadi, apa bahasanya? Diksi apa yang lebih tepat? Ini Prof, ini juga pertanyaan saya nih. Ini kemarin juga sempat saya tanyain ke Bang Ucok. Kalau kata Bang Ucok kan kalau mau jadi presiden nggak harus masuk partai. Ya ini katanya benar kan. nih, bagus nih. Ya, apakah ketidakpastian selama ini itu ya dari 2017 Mas Anies meyakinkan partai di last minute. Iya. Iya. Terus 2019 juga sampai Mas Anies berangkat ke KPU, Bang Zulfan masih bisa ngomong. Ini masih mungkin enggak nih? Percaya kau sama aku? Katanya kan. Bang, nggak mungkin lah, ini udah daftar nih Bang, kita jalan ini barang. Kau ini nggak ngerti politik nih, Bang. Artinya kan ada sebuah obstacle dari Mas Anies adalah beliau ini tidak berani atau tidak mau mengotori dirinya
dengan baju partai politik. Hmm. Sementara Pak Ridwan Kamil gitu kan yang bikin billboard OTW Jakarta, Golkarnya kerja, terus Pak Daskonya ngomong kan langsung kan karena ada orang-orang politik yang mau memperjuangkan jalan politik beliau karena walaupun beliau kader cabutan tapi tetap kader partai politik. Apakah Anies mah Prof nggak melihat ada sombong evaluasi dia. diri dari Mas Anies dan lingkarannya banget bahwa ya. berbaju partai politik itu bukan soal mengotori diri loh, tapi ini membuat perjuangan individual menjadi perjuangan institusional gitu. Ini sebuah jalan demokrasi yang harus ditempuh. Atau gimana Prof melihatnya? Sangat clear. Ya jangan saya beropini, Prof aja. Nanti saya ke terakhir beropini diinjak orang di Indonesia, Prof. Tapi tadi sangat setuju dan itu sudah menjawab itu. Dan saya berharap juga apa yang disampaikan Dia sebenarnya meminta Anda untuk mengkonfirmasi. Enggak perlu setuju nggak, Prof gitu loh. Maksud kalau nggak setuju. sangat setuju. Saya sangat setuju. Ya ini harus menjadi ruang kontemplasi. Kalau Bang Ucok kan nggak setuju kemarin. Iya, Bang Ucok juga penjelasannya bagus juga soal ketidaksetujuan. Bagus juga. Oh, lu harus berada above the party. Iya, bagus juga. Iya. Bagus juga. Iya, karena Tapi lu nggak mumet bisa. kan. Iya. Mumet diakui. Mas Anies Lihat bisa. kata Bang Ucok gini semalam. Lihat Pak Anies itu didukung sama Gerindra dan PKS hanya berapa 20%. Iya, 25. Di 25-26% di parlemen DKI. Iya. Tapi nggak pernah tuh ngeluarin pergub untuk APBD. Artinya komunikasi politik above the party dia bisa lakukan. Tapi sekarang ya kan? mumet. Apa jangan-jangan Mas Anies ini udah sur juga Mas, udah terlalu sur dengan dukungan 3 partai itu yang secara terbuka ini vulgar. Ya, kalau belajar dari 2024 kemarin ya, Mas Anies bisa berada dalam momentum above the party itu. Ya memang ditentukan oleh momentum politik yang berkembang. Realitasnya memungkinkan untuk itu dengan pertautan visi, pertentangan ego antar elit sehingga menciptakan momentum dia berada di situ. Tetapi kembali lagi pada rumus tadi disampaikan Mas Ari. Apakah momentum itu bisa tercipta lagi? Faktanya sekarang, apakah kemudian hipotesis tadi itu bisa berlaku lagi? Ternyata tidak. Nah ini yang kemudian harus menjadi ruang kontemplasi memang. Bagaimanapun juga partai politik adalah instrumen demokrasi. Apapun, seburuk apapun realitas demokrasinya, tetapi ya instrumen itu yang kemudian harus diperkuat. Nah teman-teman, itulah tadi video yang bisa kita simak, bisa kita saksikan secara bersama terkait dengan analisis pemilihan gubernur Jakarta teman-teman. Di mana PKS sudah ada deal-dealan nih dengan Kim Plus, Koalisi Indonesia Maju Plus, dengan hadirnya PKS nanti mungkin PKB mungkin, dan mungkin terakhir Nasdem juga akan bergabung teman-teman ya. Dan Anies akan ditinggalkan oleh partai-partai pengusungnya di Pilpres 2024. Karena Anies ini sepertinya merasa suci, nggak ingin ternodai dengan pakaian partai yang kotor teman-teman, kata pengamat politik tadi. Dan juga PDIP semakin terseok-seok di Jakarta karena terancam tidak punya kawan untuk memajukan calon di Jakarta. Kalau sebelum-sebelumnya PDIP selalu menjadi pemeran utama, sekarang PDIP ya peran pengganti aja enggak ya kan. Dia kayaknya jadi penonton teman-teman. Semoga PDIP selalu jadi penonton ya. Dan juga di daerah-daerah lainnya. Aduh, oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.